Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama menjalani kehidupan kita, tentu ada relasi yang terjadi di dalam konteks kebersamaan dalam hidup ini. Ada relasi yang setara, ada relasi yang sifatnya salah satu memiliki otoritas terhadap yang lain. Ketika itu diperhadapkan pada kenyataan, misalnya ada seorang pimpinan di dalam sebuah instansi atau lembaga, tentu dia punya otoritas terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Nah, di dalam konteks Perjanjian Baru, relasi itu semakin kentara karena di dalam konteks Perjanjian Baru dan juga tentu Perjanjian Lama ada relasi tuan dan hamba, di mana tuan punya otoritas penuh atas hambanya. Kita sudah bersama-sama belajar bahwa sebagai seorang hamba kita dituntut memiliki ketaatan-ketaatan tertentu kepada sang tuan. Dan dalam konteks ini kita adalah hamba dari Tuhan yang berada di sorga. Tetapi di dalam relasi sehari-hari pun bukankah juga kemudian akan didorongkan sebuah sikap dari Tuhan kepada hambanya, seorang yang memiliki otoritas terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Nah, Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose menunjukkan bahwa ada satu hal penting, pegangan penting bagi para pemilik otoritas ini di dalam bersikap kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kolose 4 ayat 1 berbunyi demikian. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di sorga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama melihat bahwa seseorang yang memiliki otoritas pun sebenarnya didorong untuk memiliki sikap yang baik terhadap orang yang dipimpinnya. Di dalam konteks bacaan kita, tuan terhadap hambanya. Meskipun pada waktu itu tuan memiliki kewenangan penuh atas hambanya, boleh melakukan apa saja terhadap hambanya, Rasul Paulus mendorongkan satu sikap yang penting di sini ditunjukkan bahwa sikap itu adalah adil dan jujur. Artinya ketika sang tuan melihat hambanya, perlu dilihat secara proporsional, yang mengait dengan keadilan yang menjadi bagian dari pertimbangan atas satu hal terhadap hal yang lain. Kemudian bagaimana sang tuan itu juga dengan jujur menilai bahwa pekerjaan dari sang hamba itu perlu mendapatkan upah sesuai dengan apa yang sudah disepakati, atau kemudian ketika bekerja lebih juga ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Rasul Paulus mendorongkan kepada orang-orang yang saat itu menjadi tuan untuk bersikap adil dan jujur. Nah, saudara-saudara, bukankah sebenarnya adil dan jujur ini adalah bentuk sikap yang didorongkan di dalam keadaan apapun dalam hidup kita, siapapun kita. Kita didorong untuk adil dan jujur. Dan justru itu kemudian didorongkan lebih kepada orang-orang yang memiliki otoritas di dalam kehidupan ini untuk juga semakin adil dan semakin jujur di dalam menyikapi orang-orang yang ada di bawah kewenangannya. Karena dengan kedua nilai itulah maka relasi yang baik akan terus terjaga. Bahwa keadilan sang tuan itu akan menumbuhkan respek dari hamba-hambanya, dari orang-orang yang dipimpinnya. Dan satu catatan penting yang kemudian Rasul Paulus hadirkan adalah bahwa kamu juga mempunyai tuan di sorga. Seberapapun tingginya jabatan kita di dunia ini, masih ada jabatan yang lebih tinggi di atas kita, yaitu Tuhan, yang adalah Tuhan kita.
Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil dan jujur kepada kita. Dan untuk itu kita perlu terus berproses, belajar untuk menjadi orang yang semakin adil, semakin jujur di dalam kehidupan ini. Kita didorong untuk meminimalisir keinginan memuaskan kepentingan diri sendiri dan lebih melihat bahwa relasi itu perlu dijaga secara seimbang di dalam konteks kehidupan bersama. Jadi dalam hal ini, mari kita bersama-sama, siapapun kita di dalam situasi apapun hidup kita didorong untuk menjadi orang-orang yang adil, yang secara proporsional mengambil sikap yang baik atas sebuah peristiwa dan dengan jujur apa adanya sesuai dengan apa yang didapatkan, itulah yang kemudian diberikan. Dan ketika itu kita upayakan dalam kehidupan kita, tentu akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Terlebih jika itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kewenangan terhadap orang lain dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.